Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta. Kami dari kelas 4A. Di sini kami untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistika yang diampu oleh dosen Bapak Rian Adiputra MHUM. Dengan kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Sebelum masuk ke tutorial, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zainuri. Nama saya Didi Kurniawan. Nama saya Aprian Aladil. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Kemudian regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda bisa dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian, tujuan dan manfaat dari analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Adapun tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Berikut, kami mengambil hasil contoh kasus dari regresi linear sederhana, yaitu pengaruh promosi perpustakaan Tangsel terhadap peminjaman koleksi yang berada di perpustakaan Tangsel. Untuk contoh kasus regresi linear berganda, kami mengambil contoh kasusnya yaitu pengaruh pengadaan dan penyediaan koleksi di sebuah perpustakaan terhadap jumlah koleksi di perpustakaan tersebut. Baik, setelah penjelasan yang diberikan oleh teman saya tadi, sekarang saya akan memberikan tutorial mengenai regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS ini. Pertama-tama kita masuk ke dalam variable view ini. Lalu setelah itu kita hanya tinggal melihat Excel yang telah dibuat oleh teman saya. Nah, di sini ada dua data, maka dipindahkan saja yang nama saja ya. Yang pertama itu peminjaman koleksi, lalu yang kedua promosi perpustakaan Tangsel. Kita masukkan ke sini. Yang perlu teman-teman tahu, di sini kita tidak bisa menggunakan spasi ya untuk nama. Lalu data yang kedua ada promosi perpustakaan Tangsel. Kita masukkan juga. Lalu kita tinggal ganti desimalnya ke angka 0. Di sini measure-nya kita ganti menjadi scale. Baik, seperti itu. Lalu kita masuk ke data view. Baik, setelah masuk ke data view, kita hanya tinggal mengcopy paste data yang tadi ada di Excel ini ke aplikasi SPSS tadi. Pertama kita blok semua, lalu Z, Ctrl, dan C. Setelah itu kita masukkan datanya ke sini. Kita klik Ctrl V. Setelah itu data yang kedua sama seperti data yang pertama. Kita blok dulu, lalu Ctrl C. Masukkan ke sini, lalu Ctrl V. Nah, setelah itu kita ke kolom menu Analyze ini. Setelah itu kita klik yang regression. Setelah itu linear. Nah, di sini pastikan teman-teman tahu ya yang mana yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi. Kan di sini yang dipengaruhi itu peminjaman. Maka peminjaman ini dimasukin ke dependent. Nah, yang mempengaruhi kan promosi. Maka yang promosi ini kita masukkan ke independent. Lalu tinggal kita klik OK. Setelah itu
maka datanya akan keluar secara otomatis. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berikut ini adalah hasil output dari data yang telah teman saya masukkan. Yang pertama itu ada variabel enter atau remove. Di sini variabel enter yang pertama ada promosi perpustakaan Tangsel, yang dimana ini merupakan independen. Di sini ada metode, kita menggunakan metodenya itu berupa enter. Dan di bagian A, dependent variable, yaitu peminjaman koleksi yang dipengaruhi peminjam. Selanjutnya itu adalah model summary. Di model summary ini, hasil dari R itu berupa 0,861. Dan R square-nya itu 0,741. Selanjutnya itu output dari ANOVA. Di sini menghasilkan hasil signifikan yaitu berupa 0,001. Yang dimana jika signifikannya itu di bawah dari 0,005, berarti artinya dia itu signifikan dan bisa dibilang positif. Dan selanjutnya itu output dari koefisien. Di sini itu ada promosi perpustakaan Tangsel, yang dimana signifikannya, nilai signifikannya itu sama seperti yang di atas tadi, 0,001. Jadi bisa dibilang kegiatan promosi mempengaruhi peminjaman koleksi. Dan juga hasilnya itu plus tidak minus. Jadi bisa dibilang ini mempengaruhi dan hasilnya juga positif dan signifikan. Baik, setelah tutorial regresi linear sederhana tadi, selanjutnya kita akan melakukan tutorial regresi linear berganda. Bedanya di regresi linear berganda ini kita memiliki 3 data. Yang pertama yaitu jumlah pengadaan koleksi, lalu jumlah penyiangan koleksi, dan jumlah koleksi. Yang pertama ini ada jumlah pengadaan koleksi. Kita tulis di sini. Lalu yang kedua ada jumlah penyiangan koleksi. Kita masukin ke SPSS-nya. Lalu yang ketiga ada jumlah koleksi. Nah, di sini teman-teman tinggal merubah angka desimalnya menjadi 0. Lalu rubah measure-nya menjadi scale. Nah, setelah ini teman-teman tinggal masuk ke data view, lalu kopikan data yang tadi di Excel ini ke aplikasi SPSS-nya. Tinggal tiap blok lalu Ctrl C. Setelah itu pilih yang jumlah pengadaan koleksi. Disesuaikan dengan data teman-teman saja. Yang kedua juga seperti itu. Kita blok, Ctrl C, blok Ctrl V. Tiga juga sama, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu kita masuk ke menu Analyze, Regression, lalu pilih yang linear. Nah, di sini bedanya kita memiliki tiga data. Jadi yang dipengaruhi itu ada 1, lalu yang mempengaruhi ada 2. Nah, di sini yang dipengaruhi itu jumlah koleksinya. Kita masukkan ke dependent. Lalu yang mempengaruhi itu ada 2, pengadaan koleksi dan penyiangan koleksi. Kita pindah ke independent. Lalu di sini ada opsi tambahan. Kita masuk ke statistik. Setelah itu kita checklist yang collinearity diagnostic. Lalu klik continue.
Lalu tinggal kita oke. Nah, setelah itu maka akan keluar seperti ini secara otomatis. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari regresi linear berganda, di mana jumlah pengadaan koleksi dan jumlah penyiangan koleksi sebagai independen, dan dependent variable-nya adalah jumlah koleksinya. Yang dimana di model Semari kita bisa lihat R-nya kita mendapatkan 0,936, yang dimana jika R-nya semakin besar, dimana hubungannya semakin kuat, dan dengan kita mendapatkan R-nya 0,936 berarti hubungan antara variabel pengadaan koleksi penyiangan dengan jumlah koleksinya itu sangat kuat. Lalu di ANOVA-nya kita bisa lihat di F hitungnya kita mendapatkan sebesar 24567 dengan signifikan 0,01. Di mana kita bisa simpulkan bahwa jika signifikannya di bawah 0,05 itu hasilnya akan signifikan. Dan kita mendapatkan 0,01 berarti kita signifikan. Lalu di coefficient-nya kita dengan konstan sebagai berikut, dan kita mendapatkan hasil yang negatif, yang dimana di jumlah penyiangan koleksinya. Dan itu tidak apa-apa karena yang negatif itu di X-nya atau di jumlah penyiangan koleksinya dan bukan di konstannya. Dan kita mendapatkan T-nya dengan sebesar minus 4,029 dan signifikannya 0,05. Dan begitu pula dengan jumlah pengadaan koleksinya kita mendapatkan 6490 dan signifikannya 0,00. Dan bisa kita simpulkan bahwa jumlah penyiangan koleksi dan jumlah pengadaan koleksi terhadap jumlah koleksi itu sangat signifikan, namun di jumlah koleksinya kita mendapatkan variabel negatif, jadi jumlah penyiangan koleksi dengan jumlah koleksinya itu bersifat negatif, namun bersignifikan. Kalau di jumlah pengadaan kolektifnya kita bersifat positif dan bersignifikan karena sesuai dengan rumusnya. Ya, baik. Lanjut pada bagian terakhir, yaitu penutup atau kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari tutorial ini yaitu mengenai regresi linear sederhana dan berganda. Kita bisa mengetahui cara untuk menginput data dengan mudah melalui SPSS. Dalam hasil yang kelompok kami kerjakan, di mana regresi linear sederhana pengaruh promosi terhadap peminjaman secara simultan berpengaruh signifikan dan bersifat positif. Lalu pada regresi linear berganda, kita mendapatkan hasil yang signifikan juga dari pengaruh pengadaan dan penyiangan koleksi terhadap jumlah koleksi. Dan di penyiangan, kita mendapat nilai yang negatif, namun tetap bisa dikatakan signifikan, karena signifikannya di bawah 0,005. Dan untuk jumlah pengadaan, mendapatkan nilai positif dan bersignifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan dan penyiangan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah koleksi. Baik, sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Semoga tutorial yang kita berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.